Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda dengan NIM 241010350 dari Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagan struktur perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah hubungan pembagian dana dan tanggung jawab keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Dari sisi pemerintahan pusat, dana untuk daerah berasal dari APBN dan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada dana bagi hasil (DBH), yaitu pembagian pendapatan negara dari pajak atau sumber daya alam kepada daerah penghasil. Yang kedua ada dana alokasi umum yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara daerah dan penggunaannya fleksibel. Ketiga ada dana alokasi khusus yang digunakan untuk kegiatan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang keempat ada dana otonomi khusus untuk daerah dengan status khusus seperti Papua dan Aceh. Yang kelima ada dana penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan kebijakan baru atau kebutuhan tertentu. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan desentralisasi, yaitu perlimpahan urusan dari pemerintahan pusat ke daerah, agar daerah bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Dana tersebut dipakai untuk belanja pegawai, belanja barang, kegiatan operasional, dan belanja modal seperti pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu ada juga belanja pusat di daerah yang berasal dari APBN, digunakan untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta dana vertikal bagi instansi pusat yang ada di daerah seperti kementerian dan lembaga negara. Sementara itu di tingkat pemerintah daerah, pengelolaan keuangan dilakukan melalui APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah berasal dari 3 sumber, yaitu pendapatan dari asli daerah seperti pajak, retribusi, dan hasil BUMD, dana perimbangan yang ditransfer dari pusat, serta lain-lainnya pendapatan yang sah. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai belanja daerah. Hasil dari pelaksanaan APBD bisa menimbulkan surplus atau defisit. Jika surplus, dana bisa digunakan dengan pembiayaan pembangunan daerah, sedangkan jika defisit adalah daerah dapat untuk menutupi melalui pembiayaan lain seperti pinjaman atau penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya yang disebut dengan silpa. Dengan demikian, secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab dan sumber keuangan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat memberikan dukungan dana, sedangkan pemerintah daerah mengelola dana itu untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan sistem perimbangan keuangan ini, diharapkan pembangunan dapat lebih merata, daerah semakin mandiri, dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Demikian penjelasan dari struktur bagan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.